Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di era digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, sayangnya, di balik kemudahan dan kebebasan yang ditawarkan, tak sedikit yang menyalahgunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, seperti pelecehan verbal. Sebagai umat beragama, kita diajarkan untuk menjaga setiap ucapan kita, baik secara langsung maupun melalui dunia maya. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Islam memandang pentingnya menjaga etika dalam bersosial media, serta dalil-dalil yang menuntun kita untuk selalu berbicara dan berperilaku baik di setiap kesempatan. Mari bersama kita pahami lebih dalam, agar kita dapat menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. 1. Pentingnya menjaga lisan dan ucapan. Dalam Islam, menjaga lisan merupakan bagian penting dari menjaga adab dan akhlak. Ucapan yang tidak baik, termasuk pelecehan verbal, dapat menimbulkan dosa dan melukai hati orang lain. Rasulullah menekankan pentingnya menjaga perkataan. Dalil: Quran Surat Al-Hujurat 49, 11-12. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dari dalil ini, kita dapat memahami bahwa menghina, merendahkan, atau melecehkan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial, merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. 2. Larangan menyebarkan keburukan. Penyebaran kata-kata kotor atau pelecehan melalui media sosial, termasuk dalam menyebarkan keburukan, yang dalam Islam dilarang keras. Hal ini juga mencakup penyebaran fitnah atau gosip. Penyebaran pelecehan verbal termasuk perbuatan buruk yang tidak hanya berpotensi melukai orang yang menjadi korban, tetapi juga menebar kebencian di masyarakat. 3. Adab dalam berinteraksi di media sosial. Media sosial adalah ruang publik di mana interaksi kita dengan orang lain harus mengikuti etika Islam. Bersikap bijak dalam bersosial media, artinya menggunakan platform tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dan positif. Menunjukkan bahwa setiap interaksi, termasuk melalui media sosial, harus dilakukan dengan kebaikan dan tanpa menyakiti perasaan orang lain. 4. Tanggung jawab dalam menjaga privasi dan kehormatan orang lain. Pelecehan seksual secara verbal, baik secara langsung atau di media sosial, melanggar kehormatan orang lain. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan martabat orang lain adalah kewajiban setiap muslim. Sebagaimana tertera di dalam Al-Quran, yakni Quran Surat An-Nur 24, 30-31. Ayat ini memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan mereka. 5. Tawakal dan istighfar dalam menghadapi pelecehan. Bagi mereka yang menjadi korban pelecehan, Islam mengajarkan untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah, serta mencari jalan yang baik melalui tindakan yang bijak, seperti menasihati pelaku atau melaporkan tindakan tersebut jika perlu. 6. Sikap taubat bagi pelaku pelecehan verbal. Pelaku pelecehan verbal yang menyadari kesalahannya harus segera bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang telah disakiti. Sebagaimana yang tertera pada Quran Surat At-Tahrim 66:8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dengan taubat yang sungguh-sungguh, pelaku bisa mendapatkan ampunan dari Allah, namun tetap harus memperbaiki perilakunya dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pelecehan verbal di dunia maya. 1. Komentar kasar. Penggunaan bahasa yang merendahkan atau menghakimi di kolom komentar atau pesan pribadi. 2. Hinaan dan ancaman. Menggunakan kata-kata yang menghina atau mengancam secara langsung. 3. Trolling. Memprovokasi atau membuat komentar yang dirancang untuk menyinggung atau mengganggu orang lain. 4. Body shaming. Mengomentari fisik atau penampilan seseorang dengan cara yang negatif. Doxing. Menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin, disertai kata-kata kasar atau ancaman. Adapun dampak pelecehan verbal di dunia maya. Gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, atau trauma akibat pelecehan berulang. Menurunnya rasa percaya diri. Pelecehan terus-menerus bisa membuat seseorang merasa rendah diri atau tidak berharga. Isolasi sosial.
Korban sering merasa takut atau malu untuk berinteraksi di media sosial. Cara menghindari pelecehan verbal di dunia maya. Menjaga privasi online. Jangan bagikan terlalu banyak informasi pribadi di media sosial. Gunakan pengaturan privasi yang tersedia untuk membatasi siapa yang bisa melihat atau mengomentari postingan. Hindari perdebatan panas. Jika ada diskusi atau komentar yang mulai memanas, lebih baik menghindari atau mengabaikannya daripada terjebak dalam perdebatan yang bisa berujung pada pelecehan. Blokir dan laporkan pelaku. Sebagian besar platform media sosial menyediakan opsi untuk memblokir atau melaporkan pengguna yang melakukan pelecehan. Gunakan fitur ini untuk melindungi diri. Pahami etika berkomunikasi di dunia maya. Berinteraksi di dunia maya sebaiknya tetap menjaga kesopanan dan saling menghargai. Hindari kata-kata yang bisa disalahartikan atau menyinggung orang lain. Kontrol emosi. Jangan terbawa emosi ketika menghadapi komentar negatif. Tetap tenang dan hindari balasan yang dapat memicu lebih banyak pelecehan. Kuatkan batasan personal. Ketahui kapan harus berhenti berinteraksi dengan seseorang yang membuat Anda tidak nyaman dan jangan ragu untuk mengambil tindakan tegas, seperti menghapus mereka dari daftar teman atau pengikut. Tindakan setelah mengalami pelecehan verbal. Laporkan ke platform. Gunakan fitur pelaporan yang tersedia di setiap platform media sosial. Laporan ini bisa membantu menghentikan akun pelaku pelecehan. Bicara dengan orang terpercaya. Jangan hadapi pelecehan sendirian. Bicarakan dengan teman, keluarga, atau bahkan konselor profesional tentang apa yang terjadi. Dokumentasikan pelecehan, simpan bukti berupa tangkapan layar atau rekaman percakapan. Ini bisa berguna jika Anda ingin melaporkan pelecehan lebih lanjut ke pihak berwenang. Bersosial media dengan bijak adalah salah satu bentuk implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan media sosial secara bijak, terutama dalam hal menghindari pelecehan seksual verbal, adalah kewajiban moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Setiap individu diharuskan menjaga lisan, menghindari fitnah dan ghibah, serta menghormati kehormatan orang lain. Ajaran agama menekankan bahwa setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.